Selamat pagi pemirsa, meski menuai banyak kritik, kemarin Presiden Joko Widodo resmi melantik Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi di Istana Kepresidenan Jakarta. Guntur menggantikan Aswanto yang dicopot oleh DPR. Pelantikan ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 114P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan DPR yang ditetapkan 3 November 2022. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Kamis 24 November 2022, dengan tema Ironi Pergantian Hakim Konstitusi bersama saya, Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat, Kang Ade? Alhamdulillah sehat. Kita bicara soal hukum ini ya. Dan yang paling mendasar adalah hukum konstitusi, spesifiknya hakim konstitusi. Tapi sebelum kita bahas itu, Kang Ade dan pemirsa, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini masih terkait dengan bencana di Cianjur, gempa yang kemudian mengakibatkan banyak korban di sana. Tim SAR berpacu dengan waktu. Ini adalah headline Media Indonesia untuk pagi ini. Berpacu dengan waktu maksudnya tentu untuk menyelamatkan korban ya. Kang Ade, gimana Kang? Ya betul, benar memang ada golden age ya. Ada masa untuk secepatnya untuk evakuasi yakni 3 hari. Dan ini adalah masa-masa di mana upaya penyelamatannya harus segera dilakukan. Tiga hari ini masa golden time namanya ya. Golden time. Nah, ini saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Basarnas, ini memang upaya yang luar biasa siang malam, karena memang berpacu dengan waktu ini adalah upaya yang harus segera dilakukan, seperti itu Leo. Dan yang paling penting adalah tidak hanya masalah evakuasi, tetapi juga kepastian ataupun dukungan logistik juga harus betul-betul dilakukan, seperti itu Leo. Ya, kalau kita melihat kan sebetulnya betapa besarnya dampak dari gempa ini. Kita melihat bahwa memang kecepatan perlu sekali dikejar, dan inilah yang harus dikejar betul untuk kemudian menyelamatkan para korban ya. Iya, betul ya. Baik, kita akan beralih ke berita selanjutnya di halaman 2. Kita melihat bagaimana pergantian dari Panglima TNI juga menjadi sesuatu yang harus segera diperhatikan. DPR segera tindak lanjuti surat Presiden atau surpres pergantian Panglima TNI. Bagaimana Kang Ade? Ya, memang proses untuk pergantian Panglima TNI harus segera dilakukan karena Jenderal Andika sebagai Panglima TNI akan berakhir masa jabatan pada Desember mendatang. Ada 3 calon yang memang memenuhi kriteria dan semuanya adalah putra terbaik bangsa, yaitu pertama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman, kemudian Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, dan yang ketiga adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal Fajar Prasetyo. Ini saya kira upaya yang memang harus dilakukan. Namun demikian tampaknya beberapa informasi yang kami sampaikan tampaknya akan mengarah kepada Kepala Staf Angkatan Laut, karena informasi yang kami dapatkan beliau sudah dipanggil. Tetapi memang itu belum final, kita masih harus sabar menunggu seperti apa proses yang dilakukan oleh Presiden. Tentu saja Presiden melihat berbagai hal, selain soal kapasitas juga kemampuan bagaimana menghadapi tantangan TNI ke depan. Itu saya kira yang sangat penting, Leo. Artinya karena tantangan ke depan, ancaman keamanan kita ini tidak hanya perang terbuka konvensional, tapi juga perang lain gitu yang harus memang harus kita sikapi. Soal rotasi pergantian antar matra itu kan menjadi pertanyaan juga ya pada saat kalau kita ingat pemilihan Jenderal Andika. Karena waktu itu kan sebetulnya tadinya dikira dalam tanda petik giliran dari matra laut, tapi ternyata ke darat lagi. Berarti itu mungkin menjadi alasan kenapa kelihatannya yang paling besar peluangnya Kepala Staf Angkatan Laut, begitu ya Kang Ade? Ya memang tidak ada sebuah regulasi ya yang memastikan bahwa pergantian Panglima TNI sesuai dengan rotasi bergiliran. Kebiasaan saja? Kebiasaan saja, itu konvensi. Dan ini saya kira langkah yang sebenarnya menarik ya, yang
menarik ya. Artinya pergiliran sehingga semua matra ini merasa ditempatkan pada posisi terbaik seperti itu, Leo. Betul. Kita harapkan nanti jangan sampai, belum pernah sih ada ya kekosongan kepemimpinan TNI, belum pernah ada ya. Kita semua harapkan supaya ketemu langsung siapa pengganti Jenderal Andika sebagai Panglima TNI. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2. Ini sejalan dengan editorial kita nanti ya Kang Ade ya. Pelantikan Hakim Guntur, maksudnya adalah Hakim Konstitusi, dinilai langgar hukum. Ini melanggar hukum tapi tetap dilantik. Ya. Jadi ini sama-sama bersepakat untuk melanggar hukum atau bagaimana nih Kang Ade? Nah ini saya kira proses yang memang boleh dikatakan kalau koalisi masyarakat sipil mengatakan proses yang serampangan karena ada dua pelanggaran yang dilakukan, dua undang-undang yang dilanggar. Pertama adalah undang-undang tentang MK. Undang-undang tentang MK ini berbicara tentang prosedural, bagaimana hakim MK itu tata cara penggantiannya seperti itu. Pasal 23 Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 itu secara jelas, secara eksplisit, terang benderang disebutkan bagaimana prosesnya, bagaimana tata caranya. Nah itu pelanggaran pertama sesuai dengan Undang-Undang MK. Dan Undang-Undang MK sendiri sebenarnya pasal 23 ini sudah diuji materi. Dan uji materi tentang posisi kedudukan pasal 23. Nah di situ disebutkan bahwa proses pergantian hakim MK di luar pasal 23 itu adalah inkonstitusional. Itu adalah putusan MK sendiri yang kemarin dibacakan. Ini agak lucu, Leo. Jadi tampaknya pelantikan Guntur Hamzah ini juga berkejaran dengan putusan MK itu sendiri, di mana ada koalisi masyarakat sipil melakukan judicial review terhadap pasal 23 itu. Ternyata kemudian MK berkeputusan bahwa pasal 23 ini tetap sah. Sah dan penggantian di luar norma pada pasal 23 itu inkonstitusional. Itu satu pelanggaran hukum, yakni undang-undang tentang MK. Kemudian pelanggaran hukum yang kedua itu adalah pasal 24 Undang-Undang Dasar 45, di mana disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah merdeka. Jadi diksinya sangat jelas sekali, tidak multitafsir, bahwa bahwa kekuasaan MK itu tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan manapun, termasuk diantaranya kekuasaan eksekutif dan legislatif. Ini jelas sekali di pasal 24. Nah, dengan demikian kami mengambil kesimpulan pada headline di media Indonesia bahwa pelantikan Guntur Hamzah itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum ya. Dan kalau pelanggaran hukum kan harusnya dikoreksi ya. Ya. Kalau memang kita masih negara hukum, jangan-jangan kita sudah bukan negara hukum, Kang Ade. Tapi kita lanjutkan ke editorial. Editorial masih senapas dengan berita yang baru saja kita bahas, ironi penggantian hakim konstitusi. Yang menarik adalah bagaimana aturan perundang-undangan kita mengatur bahwa yang bisa mengusulkan hakim konstitusi ada 3 lembaga ya, DPR, Mahkamah Agung, dan Presiden, masing-masing 3. Dan dengan logika itu, kalau saya membaca, DPR berpikir bahwa kalau saya bisa mengusulkan, maka saya juga bisa memberhentikan. Padahal kan aturannya nggak begitu ya. Ini sudah terjadi, bagaimana nih Kang Ade? Ya, yang dilakukan ketika ini kemudian pemerintah maju terus, yang dilakukan adalah pengujian di petun, tata usaha negara ya. Dan itu hanya berhak melakukannya itu Pak Aswanto. Tapi kita belum tahu sikapnya seperti apa. Yang dicopot dari posisi sebagai hakim konstitusi. Jadi langkah hukum masih ada, namun kita belum tahu seperti apa nanti kondisinya. Tapi secara legal formal, pengujian terhadap keputusan dari pemerintah yang tetap melantik Pak Guntur Hamzah ini bisa dilakukan oleh Pak Aswanto, yang notabene beliau sebagai hakim yang dirugikan seperti itu. Tapi kalau tidak diajukan? Kalau tidak diajukan akan jalan terus seperti itu. Dan ini ngerinya, Leo, ini akan menjadi sebuah presiden buruk ya bagi bagaimana proses kita bernegara seperti itu. Karena proses kita bernegara, berbangsa, kita tetap basicnya adalah sesuai dengan yang termaktub dalam Undang-Undang 45 bahwa kita adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukannya Machtsstaat, bukan negara kekuasaan. Ini yang saya kira founding father kita menegaskan bahwa Indonesia negara hukum, seperti itu. Masalahnya kan kalau kemudian DPR bisa memberhentikan yang diusulkannya, Mahkamah Agung bisa juga dong, karena ini logika hukumnya begitu. Iya, betul. Presiden juga bisa dong. Dan akhirnya nanti aturan-aturan ini suka-suka sendiri ya. Ini kan sangat mengerikan sekali, apalagi kita akan menghadapi kontestasi pemilu 2024, di mana MK adalah the guardian of constitution.
Nah ini saya kira bagaimana penjaga demokrasi, penjaga ketatanegaraan kita, Mahkamah Konstitusi harus dijaga marwahnya. Kita akan bahas itu ya Kang Ade dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 24 November 2022. Ironi penggantian Hakim Konstitusi. Ironi penggantian Hakim Konstitusi. Meskipun menuai kritik, kemarin Presiden Jokowi resmi melantik Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi di Istana Kepresidenan Jakarta. Guntur menggantikan Aswanto yang dicopot oleh DPR. Pelantikan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 114B tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan DPR yang ditetapkan 3 November 2022. Pencopotan Aswanto oleh DPR sebelumnya menuai banyak kritik karena dinilai tidak sesuai prosedur sebab bertolak belakang dengan pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK atau Undang-Undang MK. Dalam konteks regulasi itu, secara material Aswanto tidak sedang diberhentikan dengan atau tidak hormat, sedangkan runtut formilnya juga bermasalah karena tanpa melalui mekanisme yang benar, yakni pengiriman surat dari Ketua MK kepada Presiden untuk selanjutnya diterbitkan keputusan Presiden pemberhentian Hakim Konstitusi. Selain itu, pernyataan Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto tentang alasan pencopotan Aswanto kental dengan nuansa politis. Ia menyebut kinerja Aswanto mengecewakan karena terlalu sering membatalkan produk legislasi DPR. Padahal, salah satu tujuan pembentukan MK ialah untuk mengawasi produk-produk legislasi, baik yang dibuat oleh DPR, DPD, maupun Presiden. Pengawasan ini dilakukan agar produk legislasi ketiga lembaga tersebut sejalan dengan pasal-pasal konstitusi. Menjadi tugas dan kewajiban para hakim MK lah untuk mengkritisi produk legislasi tersebut. Di samping itu, sesuai kedudukannya, MK merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945 jelas menjamin eksistensi kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman. Pemaknaan kemerdekaan itu tentu harus ditafsirkan terbebas dari kepentingan politik dari seluruh cabang kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif. Anehnya, Komisi 3 melalui wakil ketuanya Bambang Wuryanto menganalogikan hubungan DPR dengan MK seperti hubungan antara direksi perusahaan dan pemilik perusahaan. Selaku pemilik perusahaan, kata dia, DPR berhak mengendalikan hakim MK. Sebaliknya, selaku bawahan DPR, putusan MK harus selalu sesuai dengan kebijakan pemilik perusahaan. Menurut Bambang, tidak boleh ada putusan yang diambil wakil DPR di MK yang bertentangan dengan kebijakan DPR. Analogi ini jelas sesat pikir. Apalagi Undang-Undang 1945 antara lain mengamanatkan prinsip-prinsip demokrasi, checks and balances. Artinya, setiap lembaga negara bekerja saling kontrol dan saling mengawasi satu sama lain. Tidak ada lembaga yang lebih tinggi atau superior atas lembaga lainnya. Kasus pencopotan Aswanto seharusnya tidak boleh dibiarkan karena akan berpotensi menjadi contoh buruk bagi lembaga pemerintahan di masa depan. DPR memang yang mengusulkan nama-nama hakim MK, tapi mereka tidak berhak memberhentikan. Menurut ketentuan Undang-Undang MK pasal 23 ayat 4, pemberhentian hakim itu suratnya bukan dari DPR, tapi dari MK. Mantan Ketua MK Jimli Asyik Diki mengatakan, jika langkah DPR ini dibiarkan, tidak menutup kemungkinan Presiden di masa depan juga akan melakukan hal serupa. Apa ini bukan sesuatu yang ironis? Di bagian berikut
Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita berdiskusi, Kang Ade, kita mau bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mbak Bivitri, kita sudah lihat sama-sama bagaimana pelantikan Hakim Guntur ya untuk menggantikan Hakim Aswanto, dan ini sudah terjadi. Pemerintah mengatakan tidak bisa mengubah keputusan dari lembaga yang lain, apakah itu legislatif atau yudikatif. Tapi kalau melihat bahwa ini adalah pelanggaran hukum, apakah keputusan ini masih bisa dibatalkan atau seperti apa, Mbak Bivitri? Iya, itu sebenarnya tidak benar, itu tidak bisa membatalkan keputusan lain. Karena begini prinsipnya, yang dilakukan oleh Presiden ketika mengeluarkan keputusan Presiden tentang pengangkatan Guntur Hamzah, itu kan adalah sebuah tindakan administrasi pemerintahan. Nah, jadi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu dikatakan sebelum mengeluarkan sebuah keputusan seperti itu harus diperhatikan yang namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kita biasa sebut AUPB. Nah, AUPB itu elemennya salah satunya adalah apakah keputusan yang diambil itu melanggar undang-undang, peraturan undang-undangan atau tidak. Terus kemudian apakah prosesnya diambil dengan cara yang baik atau tidak, dan seterusnya. Kriterianya banyak. Artinya sebenarnya melalui aturan main seperti itu, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mau bilang bahwa Presiden juga sebagai kepala administrasi pemerintahan itu bukan mesin tukang tanda tangan, tapi memang harus ada ukuran-ukuran tertentu ya. Jadi sebenarnya waktu sebelum ditandatangani, Presiden sangat bisa untuk bilang saya tidak bisa tanda tangani karena ini melanggar undang-undang. Itu basisnya sangat-sangat jelas. Jadi itu pernyataan yang keliru. Kalau ini saya jadi bingung ini, kan wakil rakyat kita mengatakan dan mereka yang mengusulkan, lalu dengan paripurna bersepakat semua mengganti dan kemudian menunjuk yang baru, lalu Presiden melantik. Ini gambarnya kita sedang lihat di layar Metro TV. Artinya pelanggaran hukum ini diiyakan bersama-sama, direstui bersama-sama. Betul. Berarti semuanya melanggar hukum atau bagaimana nih, Mbak Bivitri? Sebenarnya semuanya melanggar hukum. Jadi kesalahan pertama, saya kira kita mesti fair ya. Kesalahan pertama ada di tangan DPR. Jelas ini melanggar hukum, tidak bisa dilakukan, apalagi dinyatakan sendiri oleh salah satu pimpinan komisi bahwa ini dikarenakan putusan yang mereka buat. Nah, ini sangat tidak boleh dalam konteks negara hukum untuk mengancam hakim karena putusan yang ia buat. Kalau memang karena perilakunya korupsi atau yang lainnya, ya boleh, jelas. Tapi kalau karena putusan, itu melanggar kemandirian kekuasaan kehakiman. Nah, cuma betul sekali begitu sampai ke Presiden, harusnya bisa ada filternya. Dan itu justru tujuan ada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah supaya semua bagian dari pemerintahan kita bekerja berdasarkan nilai-nilai dan etik. Karena itu dikatakan bahwa sebelum mengeluarkan keputusan harus ditimbang dulu apakah governance-nya, pengambilan keputusannya sudah benar atau belum. Menurut saya menjadi dua-duanya bersalah, baik DPR maupun Presiden. Oke. Rehabilitasinya apa ini yang mungkin terjadi nih, Mbak Bivitri? Kalau kita memang masih mau mengatakan Indonesia negara hukum, kan hukumnya panglima ya, bukan politik, bukan kekuasaan yang saling dalam tanda petik membuat saling menghormati dalam tanda petik gitu. Bagaimana Mbak Bivitri? Sebenarnya ada satu-satunya cara di titik ini adalah untuk membatalkan pelantikan kemarin. Artinya membatalkan secara hukum keputusan Presiden yang menetapkan Guntur Hamzah sebagai hakim. Nah, yang bisa membatalkan Kepres itu karena sudah keluar dan sudah efektif, hanya satu orang yang mengeluarkannya itu sendiri, atau pejabat yang mengeluarkannya sendiri, yaitu Presiden atau pengadilan. Dan atau pengadilan ini bisa, pengadilannya terutama pengadilan tata usaha negara ya, karena ini keputusan tata usaha negara.
Nah itu nanti sebenarnya bisa diajukan oleh siapapun dan bisa diuji. Nanti kita nggak tahu, kalau di pengadilan kan tergantung hakim. Tapi sebenarnya basisnya sangat kuat, Mas. Jadi selain undang-undang jelas, tadi pasal 23 sudah disebutkan tadi di editorial, tapi juga kemarin itu uniknya beberapa jam setelah pelantikan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang rapatnya itu dilakukan bersama dengan Hakim Aswanto, tapi dibacakannya ketika Guntur Hamzah sudah menjadi hakim, yang pada bagian pertimbangannya dikatakan bahwa kalau menggantikan hakim di luar pasal 23 itu, maka itu adalah inkonstitusional. Cuma sayangnya putusannya tidak berlaku bagi Guntur Hamzah, tapi paling tidak di bagian pertimbangan hukum itu bisa kita jadikan dasar ketika misalnya mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi itu jelas MK sendiri sudah bilang ini salah. Oke. Berarti kalau presiden tidak membatalkan keputusan presidennya dan atau tidak ada yang menggugat ke PT UN, maka pelanggaran hukum yang dilakukan bersama-sama ini akan tetap terjadi, Mbak Bivitri. Sayangnya begitu. Tapi kalau boleh saya nambahin soal dampak, Mas, karena saya kira ini yang paling penting ya, yang harus membuat kita gelisah betul dan marah juga ya. Karena ada dua dampak. Pertama tadi ya saya sudah sebutkan soal kemandirian kekuasaan kehakiman yang akan rusak karena dia akan terancam ketika membuat putusan. Tapi yang kedua juga dampaknya pada pemilihan hakim oleh 3 lembaga lainnya, karena perlu diketahui kan 9 hakim itu 3 dari Presiden, 3 dari DPR, dan itu yang kemarin dipanggil, 3 dari Mahkamah Agung. Dan ini sesungguhnya sedang mau dibakukan oleh DPR. Mereka pada saat yang sama ketika keputusan mencopot Aswanto itu disampaikan, membuat keputusan juga ada RUU tentang revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang isinya itu pada dasarnya mengatur hal yang sama seperti yang telah mereka lakukan terhadap Hakim Aswanto, yaitu untuk melegalkan pemberhentian di tengah jalan. Nah, tapi dampak berikutnya adalah gimana kalau semua pejabat yang ditunjuk ataupun disetujui oleh DPR, seperti KPK dan lain-lain, kemudian diperlakukan seperti ini. Kan sewenang-wenang sekali, ini bukan begitu cara lihatnya ya, karena ini itu bisa ke lembaga yang lain ya, bukan hanya ke lembaga peradilan saja ya, Mbak Bivitri? Kalau revisi undang-undang MK-nya hanya lembaga peradilan, tapi menurut saya kalau kita tidak lawan dengan narasi yang menyatakan bahwa itu salah, saya khawatir ini jadi presiden gitu. Baik, itu yang kita harus benar-benar cermati supaya kemudian yang mewakili kita pun benar-benar mendengarkan suara rakyat ya, suara Mbak Bivitri dan suara saya. Terima kasih Mbak Bivitri Susantri, pakar hukum tata negara, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Ini yang saya heran Kang Ade, masalah yang sepenting ini kok lewat ya? Apakah karena kita kemarin sedang ramai perhelatan G20, lalu kemudian ada juga sidang Sambo, belum lama juga ada bencana di Cianjur, ada beberapa hal lain. Tapi kan kalau memang kita masih mau mengatakan kita negara hukum, ya ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Bagaimana Kang Ade? Ya, ini memang kondisi yang menurut saya sih dalam keadaan gawat ya. Gawat, ini jelas pelanggaran undang-undang, ya. Undang-undang MK tentang tata cara, kemudian juga Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa kekuasaan kehakiman itu kekuasaan merdeka. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini menganut asas trias politika, jadi pemisahan kekuasaan, itu jelas sekali ranahnya. Ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Ini adalah ranah yang berbeda-beda, tidak boleh saling mencampuri. Ini yang sudah kita sepakati. Namun ketika legislatif kemudian juga dari eksekutif mencampuri kekuasaan kehakiman, ini menurut saya sih ini sebuah malapetaka. Ini harus segera dikoreksi oleh seluruh elemen bangsa ini. Karena kita sepakat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dan pemerintah harusnya bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Prinsip good governance itu apa? Ada 3 hal. Pertama adalah akuntabilitas. Semua keputusannya, semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini harus berdasarkan aturan perundang-undangan yang telah disepakati. Kemudian yang kedua adalah asas transparansi. Asas transparansi sudah jelas di Undang-Undang MK dijelaskan tentang tata cara.
untuk pemberhentian Hakim. seorang hakim ini mesti ada surat dari ketua MK mengirimkan surat kepada presiden bahwa ini loh yang harus diganti. Bukan dari DPR kepada presiden. Bukan dari DPR kepada presiden. Nah, kemudian presiden menyerahkan kepada DPR. DPR inilah yang kemudian membuka segala kepada masyarakat untuk pergantian hakim MK. Misalnya mengumumkan, menerima pandangan-pandangan dari masyarakat tentang hakim MK yang akan digantikan nantinya. Seperti itu. Jadi jelas sekali dari sisi transparansi undang-undang MK sudah mengakomodasi hal itu. Jelas dan rinci. Kemudian yang lain ada partisipatif. Good governance, partisipatif ini bagian dari good governance. Partisipatif seperti apa? Libatkan seluruh masyarakat. Sehingga betul-betul hakim yang terpilih nantinya betul-betul sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dan masyarakat memiliki peran di situ untuk melakukan kontrol, memberikan masukan kepada pemerintah dan juga kepada DPR. Seperti itu. Pola pikir yang juga dituliskan yang menjadi latar belakang kenapa kemudian mencopot Hakim Konstitusi Aswanto dan kemudian menggantikannya dengan Hakim Konstitusi Guntur, ini juga yang berbahaya ya. Karena berpikir bahwa karena yang mengusulkan DPR, maka ini adalah direksi kami, DPR adalah komisaris, jadi direksi harus benar-benar mengikuti apa maunya komisaris. Kalau direksi berbeda dengan komisaris, maka komisaris berhak mencopot direksi. Itu kalau di perseroan terbatas di perusahaan. Ini kan hubungan antar lembaga negara yang tadi sudah Kang Ade sebutkan bahwa yang satu legislatif, yang satu yudikatif. Kalau ini dibiarkan Kang Ade, Presiden tidak membatalkan keputusan Presidennya, tidak ada yang menggugat ke PT UN, ini kan akhirnya terjadi. Dan akhirnya kita mengatakan kita negara hukum kecuali kasus ini. Bagaimana Kang Ade? Ya, logika yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3 Bambang Pacul itu juga aneh bin ajaib. Dan itu sesat pikir. Dan itu saya kira contoh buruk ya bagaimana perilaku politisi di DPR. Nah, yang disampaikan oleh Bambang Pacul bahwa kenapa Hakim Aswanto dicopot? Ini kan kami ini kan ibarat sebuah perusahaan. Kami ini pemegang saham, kemudian para hakim itu adalah direksi. Ini kan logika yang dibangun bukan logika hukum. Harusnya kan logika hukum. Bukan logika yang memang asal-asalan seperti itu. Ini lucu sekali. Dalam hasanah ilmu politik, dalam hasanah ilmu hukum itu tidak ada argumentasi seperti itu. Apakah pemirsa, masyarakat juga merasakan hal yang sama? Nanti kan kita cari tahu Kang Ade. Untuk saat ini kita jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita kali ini Kang Ade mau mendengarkan dulu suara dari pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosi dan Bung Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Indra? Ini ada kasus yang kalau saya sih melihat ini sangat penting tapi kelihatannya agak terluput ya. Bagaimana menurut Bu Indra? Betul. Ironi. Saya sendiri dalam ketatanegaraan ini hanya belajar bahwa ada 3 macam kan, legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, sekarang ini bagaimana fungsinya jadi terbalik-balik begini. Nah, dikatakan tadi oleh pakar tata negara Ibu Titi bahwa langkah DPR itu adalah langkah yang
inkonstitusional dan ilegal. Nah, kenapa ini presiden bisa menolak keputusan DPR itu dengan dasar sesuatu yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Iya, dan azas umum pemerintahan yang baik. Kenapa itu tidak dilakukan? Saya kagum pada Presiden Jokowi selama ini, dan dalam hal ini kok aneh ya gitu. Nah, kemudian itu masalah satu belum terselesaikan yang membuat hakim itu akan merasa diintervensikan, jadi tidak berani menjaga konstitusi dan demokrasi, padahal itu yang diharapkan oleh rakyat. Datang lagi problem kedua, pengangkatan Guntur Hamzah itu. Nah, itu juga kan pengangkatan itu juga tidak bisa seenaknya begitu saja, harus melalui mekanisme. Nah, berarti kan ditambah lagi itu ketidaklegalan dan tidak menjaga konstitusi. Nah, tadi Bu Titi mengatakan sayangnya kalau tidak ada yang protes lah begitu, itu akan berjalan baik-baik saja. Berjalan baik-baik saja, tapi berarti kan kita hidup dalam kesewenang-wenangan. Nah, kalau iya begitu, bagaimana kalau problem hukum? Halo? Muncul kalau kedua problem itu muncul, bagaimana? Problem memberhentikan Aswanto dan mengangkat Guntur itu dipersoalkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Apakah itu tidak akan berkepanjangan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda, Bu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Bung Leonard, selamat pagi Bung Ali. Selamat pagi Pak Edward, silakan Pak. Jadi gini, kita melihatnya secara komprehensif. Memang kalau menurut apa yang disampaikan oleh Pak Negara tadi ini, tapi konstitusi itu kan yang buat DPR, yang melegislasi. Jadi yang mana yang benar? Nah, tadi Ibu itu pernah mengatakan juga bahwa yang mengangkat bisa memberhentikan. Nah, mungkin ini DPR pahamnya begitu. Kalau DPR salah, benar. Karena kita menganut teras politika tadi yang disampaikan bahwa masing-masing punya kekuasaan. Tapi hakim juga kan harus diawasi. Hakim akan memutuskan satu, tidak mungkin dia sendiri. Pasti ini ada dissenting opinion. Nah, mungkin selalu sering dissenting opinion, kita tanyakan juga Aswantonya. Ada apa dengan Aswanto ini? Gitu ya. Pasti kalau sudah terus-terusan pasti ada apa, sehingga DPR mempertanyakan. Sekarang kedua, Presiden nggak mau bentrok dengan DPR lah. Kalau sudah diusulkan DPR, ya resiko DPR lah. Kalau mau dipetulkan kan DPR. Jangan sampai tiga badan pemerintah ini bentrok. Legislatifnya bentrok dengan legislatif, legislatifnya bentrok dengan legislatif, dengan eksekutif. Nah, mungkin Presiden membangun hal yang lebih kondusif. Kenapa hari ini kelewatkan? Saya rasa ini karena Metro selama ini terlalu banyak mengekspos Anies, sehingga berita-berita yang begini ini terlewatkan. Itu yang saya lihat selama ini. Terlalu banyak mengekspos untuk mempromosikan Anies ini. Nah, ini terlewatkan. Nah, saya harapkan janganlah. Ini yang penting, ini mengenai bangsa dan negara ini yang lebih utama, sebenarnya yang disorot oleh Metro sehingga dibahas oleh seluruh rakyat Indonesia dan akan mendapatkan masukan. Pertimbangannya itu, Presiden mempertimbangkan supaya negara ini tetap kondusif. Dengan pertimbangan itu termasuk, silakan yang mau mengajukan PT-UN ada, silakan. Mudah-mudahan akhirnya nanti betul-betul wakil Tuhan memutuskan dengan yang sebenar-benarnya. Terima kasih, Natal TV. Terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan pendapat Anda, Pak? Silakan Pak. Pendapat saya, mohon Pak Aswanto gugat saja ke Petun. Biar negara ini masih tergambar negara hukum. Nanti keputusan PT-UN apakah itu dibenarkan atau tidak, tentu rakyat berharap
petun ini sebagai finalisasi dari pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh lembaga negara. Ini menakutkan Pak Leo. Ya, lembaga negara yang kita percaya untuk menjalankan hukum tapi melanggar hukum. Pertanyaan berikutnya, siapa yang mengawasi lembaga-lembaga negara yang melanggar hukum ini, Pak? Jadi rakyat ini sekarang sedang bingung melihat peristiwa-peristiwa seperti ini. Dia yang membuat hukum tapi dia sendiri yang melanggar hukum. Nah, kalau ini terjadi terus, lembaga-lembaga negara yang diangkat oleh DPR, bisa KPK dipecat, bisa Ombudsman dipecat, bisa macam-macam lembaga negara yang diangkat oleh DPR, bisa nanti yang tidak suka dengan keputusan DPR, dia bisa saja menyingkirkan orang-orang yang tidak disukai. Nah, ini kan individu. Maka itu pakar hukum di negeri ini, tata negara, Pak Refli Harun, tolong bicara, gugat saja ke Pt UN, sekalipun Presiden sudah melanggar hukum, eksekutif sudah melanggar hukum, kita mau ngadu ke mana, Pak Leo? Ini memprihatinkan, mohon semua pihak bisa bicara untuk menyelesaikan persoalan ini. Terima kasih Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Berbeda-beda pendapat dari pemirsa kita, Kang Ade, tapi yang menarik adalah bahwa yang tadi terakhir ya disampaikan oleh Pak Ramadan, Pak Aswanto ya gugat ke PT UN. Cuman pertanyaannya adalah apa itu akan bisa dilakukan? Apakah misalnya saya berandai-andai saya menjadi Pak Aswanto, mungkin tidak mau lagi berpanjang-panjang gitu masalah ini kan, siapa tahu ya. Tapi bagaimana Kang Ade? Ya, kalau kita percaya bahwa kita ini negara hukum, maka kita pun harus percaya dengan lembaga pengadilan tata usaha negara. Artinya kita tidak boleh negative thinking ya, bahwa nanti kalau gugat ke tata usaha negara juga bakal kalah Pak Aswanto. Saya kira tidak boleh kita mempunyai pemikiran seperti itu. Jadi saran yang disampaikan oleh Ibu Bivitri Susanti, kemudian juga tadi dari Pak Ramadan dari Jambi, saya kira itu langkah yang sangat bijak ya. Inilah langkah hukum inilah yang akan menyelesaikan sengketa, menyelesaikan dispute ya di masyarakat, bahwa seperti apa sih pelantikan itu sah atau tidak, benar atau tidak secara administrasi pemerintahan. Kan ini kan akan menguji Kepres kan. Nanti di tata usaha negara kan diperiksa seperti apa sih asas-asasnya, kemudian dasarnya apa sih pengangkatan Guntur Hamzah, nanti akan diperiksa semua. Undang-undang apa yang dilanggar, sesuai tidak mekanisme penggantian Aswanto, sesuai tidak dengan undang-undang MK, sesuai tidak dengan pasal 24 misalnya seperti itu. Itu kan nanti akan diperiksa semua. Jadi saya kira komitmen kita pada negara hukum, maka penyelesaian itu harus secara hukum. Pak Edward tadi Kang Ade mengatakan bahwa ya harus diperiksa juga atau dicari tahu kenapa Pak Aswanto ini sering pernah mengeluarkan dissenting opinion katanya. Mungkin gara-gara itu juga. Lalu Pak Edward juga mengatakan ya jelaslah Presiden tidak mau bentrok dengan DPR katanya begitu. Ini bagaimana nih Kang Ade? Begini, saya kira pandangan dari Pak Edward menarik ya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa kemerdekaan seorang hakim itu kemerdekaan yang luar biasa. Mutlak. Jadi hak subjektivitas hakim adalah subjektivitas yang mutlak. Dia berpatokan pada nurani dan akalnya. Makanya sering dibilang hakim itu wakil Tuhan begitu kan ya? Tuhan begitu. Nah, seorang hakim harus memiliki keluasan pemikiran, mempunyai kompetensi, mempunyai kapasitas, juga mempunyai ketajaman nurani seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Pak Aswanto saya kira juga mesti kita bedah ya. Apakah karena Pak Aswanto ini terlalu dominan katakanlah ketika menguji Undang-Undang Cipta Kerja, di mana Pak Aswanto itu bagian dari hakim yang memang menyepakati, memutuskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah konstitusional bersyarat. Oleh karena itu harus diperbaiki dalam rentang waktu 2 tahun. Itu termasuk bagian dari dari itu. Nah, boleh diduga. Nah, saya kira pangkal dari kekecewaan dari DPR, ini saya kira di situ karena sebagaimana kita tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini ada undang-undang yang dikerjakan oleh pemerintah dan DPR dalam waktu yang super kilat. Sangat cepat. Seperti undang-undang revisi undang-undang KPK. Nah, ini saya melihat bahwa DPR kecewa berat dengan Pak Aswanto. Harusnya Pak Aswanto sebagai wakil dari DPR, kan Pak Aswanto ini diusulkan oleh DPR, harusnya senafas, seirama dengan DPR. Tapi kok ini berbeda pandangan dengan DPR. Nah, inilah barangkali yang menurut saya bahwa Pak Aswanto ini dianggap berseberangan dengan menarik dengan pemikiran ini Kang Ade. Saya berandai-andai ya. Kan tadi disampaikan bahwa aturannya 9 hakim konstitusi, 3 diusulkan Mahkamah Agung, 3 oleh Presiden, 3 oleh DPR. Yang diusulkan oleh masing-masing lembaga negara ini, lembaga tinggi negara ini, apakah kemudian harus mengiyakan semua yang disampaikan oleh yang mengusulkan?
Atau memang tetap harus berpegangan kepada aturan hukum, karena siapa tahu yang mengusulkan mereka melanggar hukum juga, begitu, bagaimana? Tidak ada, itu semua kita patokannya pada Undang-Undang MK. Bagaimana perilaku hakim, bagaimana hakim kemudian ketika memutuskan, bagaimana apa yang harus dikerjakan, bagaimana sikapnya, bagaimana landasan pemikirannya, itu semuanya ada di Undang-Undang MK. Jadi tidak ada kewajiban dari seorang hakim untuk mengikuti pihak-pihak yang mengusulkan. Undang-Undang MK ini dibuat oleh DPR juga ya, salah satunya ya? Oleh DPR dan pemerintah. Jadi DPR harus sepakat tuh dengan undang-undang yang dilahirkan. Undang-Undang MK. Undang-Undang MK bukan siapa-siapa. DPR juga yang memutuskannya seperti itu. Jadi semuanya kita harus kembali kepada undang-undang. Jelas semuanya di situ. Kalau kemudian ternyata ya, kembali lagi saya tanyakan, Pak Aswantonya tidak menggugat, kemudian Presiden tidak membatalkan. Akhirnya kan ini terjadi. Ya, itu akan sah seperti itu. Dan semua kita bersepakat. Ya mau tidak mau, kalau memang tidak ada yang menggugat, ya kita semua akan pada akhirnya kita dianggap sepakat seperti itu. Tetapi perlu dicatat bahwa kita berbicara pada masa yang akan datang, pada generasi mendatang. Ini akan menjadi presiden buruk bagi ketatanegaraan kita. Jangan-jangan kita nanti menjadi negara hukum kecuali kasus ini. Tapi kita harus jeda dahulu, Kang Ade, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kang Ade, kesimpulannya apa, Kang, yang kita bisa mintakan kepada para pemegang kekuasaan ini? Kesimpulannya adalah bahwa dalam sebuah negara hukum yang tertinggi adalah terciptanya budaya hukum, bukan sekedar legal formal. Budaya hukum itu tercipta karena kita ini patuh pada hukum. Nah, patuh pada hukum ini harus dimulai dari bagaimana para pemangku diantaranya ada yang tergabung dalam trias politika, yudikatif, legislatif, dan eksekutif ini patuh pada hukum. Karena kalau mereka saja katakan tidak patuh pada hukum, ini kan kemudian ke bawahnya juga akan kacau. Ingat, budaya kita budaya paternalistik. Masyarakat kita masih paternalistik, masyarakat kita masih melihat ke atas. Oleh karena itu yang di atas inilah yang harusnya patuh pada hukum. Ini saya kira juga hal yang memang harus tegas kita tegakkan seperti itu, Leo. Kita harus pantau pergerakannya seperti apa atau perkembangannya seperti apa? Ya, kita akan terus memantau pergerakan ini sampai kemudian pada satu titik bahwa kita harus memberikan penyikapan lebih tegas lagi seperti itu, Leo. Kita percaya bahwa para pemimpin kita adalah orang-orang yang mematuhi hukum, supaya kita tidak usah mengatakan bahwa kita adalah negara hukum kecuali kasus ini. Terima kasih Kang Ade Alawi sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pemirsa, kasus pencopotan Aswanto seharusnya tidak boleh dibiarkan karena akan berpotensi menjadi contoh buruk bagi lembaga pemerintahan di masa depan. Mari kita sama-sama tegakkan Indonesia sebagai negara hukum. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.